Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah pagi ini akan dilayankan peneguhan sidi bagi saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia diteguhkan sebagai warga sidi jemaat setelah melewati proses katekisasi reguler dan pengembalaan. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing 2 Korintus 3 ayat 2 hingga ayat 3 yang menyatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Persekutuan mesra dan
Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, sering kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar, mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12 yang menyatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan nama besar anugerah kasih Allah. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 31 hingga ayat 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga masing-masing di dalam rumah tangga, kita akan mempersiapkan hati dalam pemberitaan firman
Mari kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi setiap umat-Mu yang telah Engkau ciptakan kami di dalam dunia ini. Inilah persembahan pujian kami ya Allah, dan inilah persembahan tubuh kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa akan tetap terus menuntun kami, menguatkan kami, menopang dan menolong kami dalam segala hal. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang kami semua alami, kami tetap mempertaruhkan iman percaya kami ya Allah. Sehingga biarlah ketika kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu akan terus menuntun kami, firman-Mu juga akan tetap terus menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan terus menyatakan kebenaran, memperbaiki kesalahan, karena firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 hingga 11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun, demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Maka sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dari kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita percaya bahwa damai sejahtera Kristus akan tetap tinggal dalam hati kita dan kemudian akan terpancar kepada sekeliling kita, dan kemuliaan Allah akan terus tetap menjadi bagian yang akan kita kabarkan bahwa Ia adalah Allah sungguh yang hadir dalam hidup kita. Dan ketika kita memancarkan kasih Kristus, kebaikan Kristus, kemuliaan Kristus, maka itu adalah sebuah iklan, seperti iklan yang kita lihat dalam slide ini ya Bapak Ibu Saudara. Dengan beberapa gambar yang ada di layar ini, kita lihat ada beberapa produk minuman, ada beberapa produk yang lain yang ditampilkan untuk kemudian dijadikan sebagai iklan supaya orang tertarik dan kemudian akhirnya mencari dan kemudian akhirnya membeli. Dan iklan ini banyak sekali kita lihat di mana-mana. Tujuannya apa? Supaya kita lihat, lalu kemudian biasanya itu ditaruh di tempat-tempat yang mudah kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian itu bisa menjadi hal yang membuat kita jadi tertarik dengan iklan tersebut. Nah, memperhatikan iklan yang kita lihat pada gambar di layar ini, dan itulah yang hari ini disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa kita ini seperti surat Kristus. Kita mau mengiklankan bahwa Kristus hadir dalam hidup kita, supaya orang lain kemudian melihat dan orang lain kemudian percaya bahwa memang kita adalah anak-anak Tuhan yang setiap perkataannya, perbuatannya memancarkan kasih Kristus, sehingga kita akan menjadikan hidup kita itu agar tampak oleh orang-orang yang melihat bahwa kita memuliakan Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita. Ketika Paulus menyampaikan surat pujian, apa bedanya surat pujian dengan surat kelakuan baik? Karena ada surat pujian dan juga ada surat kelakuan baik. Kalau surat kelakuan baik itu dari kepolisian, tidak terlibat kriminal, tidak melawan hukum. Nah, ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah surat pujian. Itu sebuah dukungan, persetujuan, pujian kepada jemaat di Korintus, bahwa dulu mereka adalah jemaat yang amat sangat hidup dengan egois yang tinggi, dengan sombong, dengan berbagai macam sifat-sifat yang masih jauh dari kelakuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kemudian Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus hendaknya hidup mereka seperti surat Kristus yang terbuka, yang mudah dibaca oleh orang lain, surat Kristus yang bisa membuat orang lain ketika membacanya senang, bersukacita dan bahagia. Ini adalah sebuah dukungan ya Bapak Ibu terkasih, ketika kita membaca dalam kitab 2 Korintus pasal 3 tadi, merupakan bentuk pujian dari Paulus kepada jemaat di Korintus yang hendaknya mereka menjadi surat-surat Kristus, sehingga inilah yang akan terlihat ketika mereka menyampaikan kabar baik yang telah juga disampaikan oleh Paulus. Paulus juga memperlihatkan bahwa dirinya adalah pelayan-pelayan perjanjian baru, yang diharapkan akan bisa dibaca oleh semua orang, sehingga di ayat yang ketiga Bapak Ibu, bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi Paulus sungguh percaya bahwa ketika ia adalah pelayan Kristus dan kemudian telah mendirikan jemaat-jemaat dari hasil misi yang telah dilakukannya, dan kemudian di Korintus pun juga ia telah berhasil mendirikan jemaat. Paulus kemudian mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus. Dan surat itu tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, yang membuat harusnya bangsa yang telah didatangi oleh Paulus ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada akhirnya mereka memperlihatkan diri mereka sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang hidupnya sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu terkasih, mengapa Paulus memuji jemaat di Korintus dan kemudian dia memperlihatkan dirinya adalah pelayan-pelayan perjanjian baru? Karena latar belakangnya ada keraguan, ada
semula ada beberapa keraguan yang terjadi dari orang-orang yang tidak percaya bahwa Paulus adalah seorang rasul dan meragukan pelayanan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dituduh untuk mencari keuntungan dari firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga Paulus membela diri, Paulus menyatakan bahwa saya adalah dan pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang sungguh-sungguh telah diutus, dan kemudian pemberitaannya itu telah didengar oleh jemaat di Korintus, sehingga jemaat di Korintus harus memperlihatkan diri sebagai surat-surat Kristus yang juga akan menunjukkan bukti bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus itu sungguh benar berasal daripada Roh Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih, sayangnya kita mau melihat di sini bahwa ketika kita aplikasikan orang-orang yang harusnya telah menerima firman Tuhan, lalu kemudian dikatakan oleh Paulus sebagai surat Kristus yang terbuka, banyak sekali membuat orang itu tidak benar-benar melihat ada Kristus yang tampak dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sekali lagi kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5 sebelumnya, jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 5, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang tadinya penuh dengan perselisihan, suka bermegahkan diri, melakukan percabulan, suka menghakimi dan sombong. Jadi itu data-data yang ditemukan oleh Paulus terhadap jemaat di Korintus. Mereka itu suka berselisih. Mereka itu suka bermegah diri, mereka itu sombong, mereka bahkan melakukan percabulan, dan kemudian mereka saling menghakimi. Dan ini menuntut diri ketika seorang yang sudah disampaikan firman Tuhan harus terjadi perubahan, tidak lagi sombong, tidak lagi berselisih, tapi mendatangkan damai sejahtera, bahkan menjauhkan diri dari percabulan, menjaga diri dari kekudusan, dan kemudian tidak akan menghakimi orang dengan begitu mudahnya dan juga saling memfitnah. Perubahan inilah yang kemudian ditekankan oleh Paulus, Bapak Ibu terkasih, bahwa hey, kalian ini adalah surat Kristus, kalian ini sudah menerima Kristus, sehingga ketika kalian sudah menerima surat Kristus, ketika kalian sudah menerima Kristus dan menjadi surat Kristus, maka biarlah surat itu Kristus itu terbuka, dan kemudian ketika orang membaca Kristus di dalam hidupmu, orang lain justru melihat, kok orang Kristen itu kok penuh dengan perselisihan ya. Tidak seperti itu lagi. Tetapi mereka melihat, oh orang Kristen itu penuh dengan kedamaian. Tidak lagi seperti, oh orang Kristen itu sombong ya. Tidak lagi. Tetapi karena Kristus sudah diterima, sudah ada tinggal dalam hidupnya, maka kemudian tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kesombongan, lalu kemudian juga tidak ada lagi suka menghakimi, dan kemudian tidak ada lagi hidup yang namanya melakukan percabulan, menjaga hidup dalam kekudusan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu terkasih, kalau dijaga baik-baik, kalau dipertahankan baik-baik, maka kemudian akan banyak orang yang kemudian percaya pada Yesus. Kita lihat salah satu tokoh yang mengatakan penyesalannya Bapak Ibu, melihat dan membaca kehidupan orang Kristen. Tokoh ini adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di Kolombo dia pernah berkata begini, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mahatma Gandhi begitu mengagumi Yesus. Bahkan dia sangat menyukai khotbah Yesus di bukit. Dia memiliki catatan khotbah Yesus di bukit yang seringkali dia baca dan dia perhatikan dan dihayati. Dia katakan ini adalah ajaran yang amat sangat baik. Ini adalah ajaran yang mendatangkan benar-benar damai sejahtera. Ini adalah ajaran yang sungguh-sungguh sangat baik. Tetapi Bapak Ibu terkasih, ketika dia melihat pengikut Yesus yang namanya orang-orang Kristen, dia tidak menjadi orang Kristen. Itulah ucapan dia. Seandainya khotbah di bukit ini benar-benar, saya hanya melihat khotbah di bukit, tapi kemudian saya tidak melihat kehidupan orang-orang Kristen yang nyata, saya pasti akan masuk menjadi orang Kristen. Tapi karena dia melihat kelakuan orang Kristen yang sangat amat berbeda dengan ajaran Kristus, sehingga kemudian saya tidak mau menjadi Kristen. Itu Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat lagi seorang filsuf ateis, dia benci dengan kekristenan. Friedrich Nietzsche, dia katakan, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka. Itu saya akan percaya pada jalan keselamatan orang Kristen. Apabila, dia katakan, apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan.
dia punya kata-kata sangat mengkritik sekali kehidupan orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah diselamatkan harusnya adalah orang yang memperlihatkan hal-hal yang sangat amat baik dan kemudian memperlihatkan kelakuan-kelakuan yang juga mendatangkan buat sukacita bagi orang lain. Tetapi apa kata filsuf ateis ini? Dia membenci kekristenan. Inilah ucapan dia. Dan ini sungguh amat menyedihkan Bapak Ibu terkasih. Satu lagi Bapak Ibu. LaVey melihat banyak pria Kristen yang hidup munafik, dia bilang, yang berkanjang dalam dosa nista. Sehingga kemudian apa yang terjadi? LaVey pun mendirikan gereja setan. Para anggotanya bebas mengumbar nafsu tanpa dibungkus kemunafikan. Itu adalah 3 tokoh yang melihat kenyataan bahwa orang-orang Kristen hidupnya tidak memperlihatkan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan perintah, sesuai dengan kehendak Kristus. Mereka kecewa. Mereka kecewa akhirnya, sorry, saya tidak akan masuk Kristen karena saya lihat tingkah laku orang-orang Kristen itu tidak baik. Tingkah laku orang-orang Kristen itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan, wow, orang Kristen itu katanya orang yang diselamatkan, tapi harusnya tunjukin dong sebagai orang yang telah diselamatkan harusnya memperlihatkan ciri-ciri bahwa hidupnya penuh syukur, hidupnya juga tidak melakukan kejahatan. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang sama sekali dia katakan tidak memperlihatkan hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Apa sih yang harus terlihat dari orang yang telah diselamatkan? Adriel dan Divka yang hari ini akan menyatakan pernyataan imannya ya dengan segenap hatiku adalah orang-orang yang percaya, kita semua percaya telah diselamatkan. Sehingga janganlah seperti Friedrich Nietzsche yang kemudian menjadi ateis pada gambar berikutnya yang tadi sebelumnya. Ya, dia katakan, mana buktikan bahwa engkau adalah orang yang telah diselamatkan, bahwa engkau adalah orang yang telah menerima keselamatan tersebut. Tunjukkanlah jalan bahwa engkau adalah juga bisa menuntun orang untuk bisa selamat. Dan Adriel dan Divka, inilah tugas kita semua sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus tadi mengatakan, mari kita adalah surat Kristus yang terbuka, jangan sampai kemudian orang menghina Kristus oleh karena kelakuan kita. Katanya kamu telah diselamatkan, tapi hidupmu tidak mencerminkan bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Hidupmu masih tergantung dengan dunia ini. Dan yang ketiga, sekali lagi saya mau mengulangi, ini kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Gambar yang tadi, LaVey. Sampai kemudian dia mendirikan gereja setan karena dia mengatakan orang-orang Kristen itu tidak memperlihatkan surat Kristus, tetapi hidupnya itu penuh dengan dosa. Tetapi melalui kehidupan Adriel dan kehidupan Divka, kehidupan kita semua Bapak Ibu, mari kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka yang kemudian membuat orang percaya dan mengatakan sungguh dia adalah orang Kristen dan saya akan menjadi orang Kristen karena dia sabar, dia memberikan banyak hal-hal yang baik dan menjadi teladan bagi saya. Sehingga akhirnya kemudian mereka pun juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ibadah pekat PKP, saya ingin memberi kesaksian hari Sabtu yang lalu ada seorang ibu yang mengatakan saya percaya pada Yesus bukan karena diajarkan. Saya percaya pada Yesus bukan karena saya menerima penyampaian-penyampaian dan dituntun, tapi saya melihat dari suami saya yang tidak berkata sekata patah pun, tapi saya melihat kesabarannya, saya melihat sosoknya yang baik. Dan kemudian di situ saya menggali iman kekristenan dan kemudian saya percaya bahwa Kristus sungguh ada dan itu sudah ditampakkan dalam pribadi, kesaksian suami saya yang tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan, tapi saya melihat sosok Kristus dalam kehidupan suami saya. Seperti itu Adriel dan juga Divka. Orang lain akan melihat sosok Kristus dalam kehidupan Adriel. Kejujuran, ketelitian, kebaikan, kemurahan, kasih akan tampak dalam kehidupan Adriel. Dan kehidupan Divka penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Kasih Kristus menyertai Divka, maka Divka pun akan memperlihatkan itu kepada orang lain. Itulah surat Kristus yang terbuka. Selamat menjadi surat Kristus yang terbuka untuk Adriel dan juga Divka, dan juga Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah masing-masing. Banyak orang kecewa oleh karena melihat sifat perilaku dari orang-orang Kristen yang tidak memperlihatkan kekristenan. Banyak orang-orang yang kecewa yang karena banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen yang telah diselamatkan, tetapi hidupnya mengecewakan orang lain dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita telah dikuduskan
Dan kemudian mari kita tunjukkan bahwa Allah sungguh hidup dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara yang berada di rumah dan juga komitmen Adriel dan juga Divka yang akan menjadi pengikut Yesus yang setia, yang akan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Tuhan memberkati. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat terkasih, hari ini kita menyambut saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka dapat diteguhkan sebagai warga sidih gereja. Peneguhan sidih adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, kedua saudara dan saudari kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat terkasih, sebelum kedua saudara dan saudari kita ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami, angkatan demi angkatan, boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima. Baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka,
Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara dan saudari yang akan diteguhkan sidih berdiri untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara dan saudari percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dan saudari dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dan saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara dan saudari mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara dan saudari serta menerangi jalan hidup saudara dan saudari hingga saudara dan saudari harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara dan saudari bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk mengikut Yesus dengan setia di dunia, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara dan saudari miliki. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu, Saudara Adriel Albert Mangangka? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umat-Nya, apakah jawabmu, Saudari Divka Aurelia Rania Putri? Tuhan mendengar dan menguatkan saudari. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji calon sidi baru dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hatiku yang
janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus, serta berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan saudari, maka kami meneguhkan saudara dan saudari sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengundang saudara dan saudari untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dan saudari dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Sini baru dipersilakan berdiri. Jemaat dipersilakan. Pengakuan dan janjimu, lakukanlah tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara dan saudari ini sebagai bagian dari warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jalan damai bagiku.
jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau melihat pernyataan komitmen yang telah diucapkan oleh kedua saudara dan saudari kekasih kami. Dan komitmen yang telah diucapkan akan mengikat kehidupan bahwa mereka sungguh adalah milik Allah. Dan ketika mereka adalah milik Allah, kami percaya bagi saudara Adriel maupun juga saudari Divka, mereka akan hidup memperlihatkan sikap perbuatan yang sungguh mencerminkan bahwa mereka adalah surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang akan terpancar, yang akan memperlihatkan bahwa kemuliaan Allah akan terus dinyatakan dan diucapkan oleh kehidupan yang ada dalam Adriel dan juga dalam kehidupan Divka. Bahkan bersama dengan dukungan doa yang diberikan oleh orang tua Adriel dan juga orang tua Divka, mereka pun akan terus menjadi anak Tuhan yang memperlihatkan hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan sungguh juga mengasihi orang tua. Terima kasih ya Allah, ketika Engkau telah memakai keluarga Mangangka untuk terus-menerus menjadi keluarga yang akan membimbing, menuntun, dan juga akan tetap terus mendoakan bagi anakmu terkasih Adriel Albert Mangangka, sehingga ia akan tetap terus menjadi anak yang memberikan kebanggaan, sukacita, dan kehadirannya akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan hormat bagi nama Tuhan. Kami percaya dalam setiap aktivitas dan pekerjaan Adriel pun, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dimanapun Adriel berada, Tuhan beserta dengan Adriel. Bahkan juga Engkau menyertai sukacita yang dialami oleh seluruh keluarga Mangangka. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan tetap turut menyertai dalam pekerjaan, dalam aktivitas, bahkan dalam setiap hal yang dikerjakan oleh seluruh kehidupan keluarga kekasih kami. Dan juga kami mengucapkan syukur kepada Engkau ya Allah, ketika Divka telah menyatakan ya dengan segenap hati, maka kasih karunia Tuhan juga melimpah dalam kehidupan Divka. Setiap hal yang diucapkan, perilakunya mendatangkan damai sejahtera, menyukakan setiap hati bagi orang tua, keluarga, dan juga terlebih bagi nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Berkati Divka di tengah-tengah masa depannya yang akan Tuhan rancangkan yang terbaik dan membawa damai sejahtera. Berkati agar segala sesuatu yang diucapkannya mendatangkan berkat dalam kehidupan Divka. Begitu pula untuk orang tua terkasih. Kami yakin Tuhan, kedua orang tua terkasih yang terus mendoakan, mendukung, dan menolong Divka pun akan diberkati dalam kesehatan dan dalam pekerjaan. Kami berdoa untuk keluarga Sumakut, di tengah-tengah ungkapan syukur untuk anak terkasih, biarlah mereka akan tetap terus menjadi orang tua yang mampu mendidik, akan tetap terus menuntun dan menjadi contoh yang baik bagi Divka terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persekutuan jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor yang menyambut dengan sukacita kehadiran dua anak-Mu terkasih yang telah mengaku iman percaya sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saat ini kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu yang membutuhkan gedung ibadah. Kami terus Tuhan memohon kepadamu bahwa sewa dari tempat gedung ibadah ini akan berakhir. Dan kami memohon kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan, agar Engkau pun juga menolong kami dapat disediakan tempat untuk beribadah di gedung gereja sendiri. Datangkanlah Tuhan kebaikan-Mu, datangkanlah ya Tuhan kemurahan-Mu, sehingga GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor akan mendengarkan kabar baik bahwa Tuhan adalah Allah kami yang tidak pernah berhenti untuk menjawab doa-doa kami. Tuhan menolong sehingga jemaat-Mu yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan gedung ibadah sendiri dapat terwujud oleh karena Tuhan mendengar doa kami. Oleh karena Engkau mengutus orang untuk hamba-hamba-Mu yang bisa menolong jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor ini. Tuhan Yesus, dalam kebersamaan ini juga kami percaya
bahwa pergumulan, tantangan yang dihadapi ketika kami terus bersama-sama bergandengan tangan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Bersama dengan majelis jemaat, unit misioner, BPPJ, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau memberkati dalam tiap keluarga kehidupan mereka yang sudah menjadi janda dan duda, anak-anak yatim piatu Tuhan angkat, dan Tuhan Engkau adalah Allah pembela mereka. Kami percaya Tuhan ketika kami mendoakan setiap keluarga, bahkan juga ketika kami mengingat keluarga Lisbeth di Simbolon, keluarga Santoso Kayenama, keluarga Yeskiel Nama dan keluarga Set Pasongka, serta keluarga Oma Pangke dan keluarga Sop Lanit Wati Manela. Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka, bahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, Tuhan memberkati dan menguatkan. Dan kami teringat juga untuk keluarga Ibu Fania Saputri, di tengah duka cita, di tengah kehilangan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati kedua anak terkasih Christopher dan Gilbert, sehingga mereka dapat tetap bertumbuh dengan baik. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Kami teringat dan bersyukur kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 22 hingga 28 November. Kami bersyukur bersama Ibu Elke Elvira Waro. Kami bersyukur ya Tuhan bersama saudara Yosep Adi Pracaya, Ibu Deisi Siba, anak Theo Eliezer Wati Manela. Tuhan memberkati dengan usia yang baik, dengan kesehatan dan juga dengan berkat-berkat-Mu bagi ibu kekasih kami serta anak-anak terkasih kami. Kami berdoa ya Allah untuk jemaat kami yang sedang sakit dalam pemulihan. Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Hitam, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, dan Bapak Yohanes Ermas Paitela serta Ibu Anne Aswar. Tuhan beri kekuatan, Tuhan tolong hidup mereka selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah syukur kami ya Allah bersama dengan petugas ibadah, para pelayan ibadah pada hari ini. Baik diaken penatua, pemandu lagu dan organis, tim multimedia, karyawan gereja, tim pelkes, bahkan semua yang hadir dalam rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati dan melimpahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar doa dari setiap umat-Mu yang saat ini sedang berdoa di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Inilah doa kami dan syukur kami ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa kami tepat pada waktunya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku
Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang, agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena padamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Tuhan telah mendamaikan seluruh isi dunia ini sehingga relasi kita dengan sesama dan seluruh alam ciptaannya dipenuhi dengan damai sejahtera. Pergi dan kerjakanlah damai sejahtera Tuhan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih-Mu